Fakta tidak? Fakta apa tidak, saudara? Hah? Kita tumbangkan. Itu ormas-ormas keagamaan yang radikal itu. Ya itu ditumbangkan itu satu-satu. Itu menjadi tugas pemerintah. Harus dibersihkan. Kalau mau besar harusnya itu organisasi-organisasi yang nasionalis, yang NKRI seperti Ansor, Banser. Ya, dan yang lain-lain yang tentunya bela negara. Ini bukan bela negara. Ya. Bela negara kok dikit-dikit kok ayat, jualan ayat. Ya, mengeluarkan hadis-hadis palsu, hadis-hadis dhaif. Rata-rata mereka menggunakan hadis dhaif hanya untuk berbohong, hanya untuk menipu umat, saudara. Hadis-hadis syihad yang dikutip adalah dhaif, palsu, saudara. Tidak sahih. Saya yang bilang. Supaya apa? Umat muslim gampang, yang awam-awam, yang nggak ngerti maknanya, yang nggak ngerti artinya, gampang dibodohi. Ya. Siapa mereka? Pelopor-pelopornya, para provokasinya adalah mereka oknum-oknum imigran Arab yang sok jago di bumi Nusantara ini, yang sok jumawa mengaku sebagai cucu Nabi. Ya, akibat ulah-ulah manusia-manusia teleng-teleng bersorban seperti itu. Korbannya mana? Korbannya siapa? Ulama kita, guru-guru kita, para habaib, saudara. Dari dulu sudah diingatkan begitu. Dari dulu kita sudah ingatkan. Terus lawannya siapa? Celeng-celeng bersorban. Tapi kalau teman-teman bingung karena Anda dipikir Anda berjuang sendiri, gabung di Laskar NKRI bersama-sama, se-Indonesia, se-Nusantara, gabung di Laskar NKRI. Kita kuatkan perjuangannya, kita habisi kelompok-kelompok itu, nggak usah takut. Kebiasaan tuman. Saudara nggak berjuang sendiri, satu wadah nanti di Laskar NKRI. Ya, nggak usah takut. Satu komando, saudara. Kalau kita habis kita sudah gatel melawan kelompok-kelompok itu yang suka mempolitisasi agama, yang suka makar kepada kepala negara kita, ya, yang suka makar terhadap ideologi bangsa kita, yang gampang mentokut-tokutkan negara kita, mempit-apit-akan mensirik-sirikkan Pancasila, saudara. Ya, nggak usah kita kasih hati itu kelompok-kelompok itu. Nah nanti bapak-bapak polisi kalau memisah nanti setelah kita bikin benduk mereka, nah, mereka susah dibilangin kok. Kalau mereka sudah susah dibilangin, di masa dulu, dipukulin dulu, baru polisi datang. Kesuwen, gregetan saya itu sama kelompok-kelompok itu. Ya, NKRI kami yang diperjuangkan oleh kakek-kakek kami diinjak-injak oleh orang-orang imigran, oknum, dibantu oleh orang-orang budak-budak celeng bersorban yang kehilangan jati dari bangsanya. Shallu ala Nabi Muhammad. Ngopi dulu. Laskar Jatim hadir Gus, nggih monggo binara. Ya. Saya mengajak umat manapun, mau Kristen, mau Hindu, mau Buddha, bersatu semuanya dalam wadah Laskar NKRI. Sudah saatnya kita para pribumi harus bangkit melawan kelompok-kelompok itu. Sudah gabung semua, sudah masuk semua. Nanti yang masuk semuanya kita bagikan atribut semuanya ya. Semuanya nanti kalau ketemu masa menggunakan itu semua, gunakan seragam yang kita bagikan nanti ya. Sudah masuk belum di Laskar NKRI? Sudah belum? Ya. Mari kita dapatkan barisan, satukan rasa, satukan visi, satukan misi untuk bela negara.
Titik, nggak pakai koma. NKRI harga mati, titik. Mana yang belum? Kalau yang belum nanti di chat, di komentar offline saya akan sematkan nanti linknya. Ya, kita bagikan semuanya nanti atribut nanti. Mulai dari ini, dari belangkon imamah. Nanti ada pinnya di sini. Laskar NKRI. Berikut seragamnya kita akan kasih semuanya. Kita akan bagikan semuanya. Ya, yang gabung nanti kita bagi semuanya. Ya, kalau kita nanti ada komando, kumpul 5.000 orang, kumpul semuanya. Lawan mereka, lawan. Nggak usah takut mulai sekarang. Anda sudah punya rumah, Anda sudah punya teman, Anda sudah punya pasukan banyak. Laskar NKRI itu adalah Anda. Bukan pengurus, bukan siapa-siapa, tetapi milik kita semuanya. Siapa yang diusik, kita semuanya harus merasakan sakitnya. Satu gerak, gerak semuanya. Kelamaan kalau saya harus menunggu komando. Gak usah nunggu-nunggu komando. Urusan negara, urusan NKRI gak usah lagi lah nunggu-nunggu komando Kiai, nunggu komando PBNU, nunggu komando dari siapa, jenderal. Lo sudah perlu pokoknya hajar, hajar dah. Kelamaan kok. Ini kaduan kebiasaan. Wes kalah lagi, boyo wes introspeksi, minta ampun sama Allah. Setuju gak? Komandonya adalah hatimu sendiri, saudara. Komandonya adalah jiwamu sendiri, saudara. Bangun, 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 saudara. Bangun. Kita memiliki jati diri bangsa. Yang sudah kehilangan jati diri bangsa, kembali pupuk kebangsaan kamu, jiwa kamu. Torekot kita apa, saudara? Torekot kita adalah torekot kebangsaan, saudara. Yang Kristen torekot jadi satu, yang Hindu torekot jadi satu, yang Buddha torekot satu. Torekotnya apa? Kebangsaan. Torekotnya apa? Pancasila. Torekotnya apa? NKRI, saudara. Saya takut sekarang. Saudara Anda sekarang sudah banyak. Kompor lu, gak apa-apa saya jadi kompor. Gak apa-apa saya mengadu domba. Ya, saya adu manusia. Orang-orang yang provokasi harus diadu. Orang-orang yang makar terhadap NKRI harus diadu. Harus diadu. Seragam atribut bisa aku tak tuku dewe, nggak dijual. Seragam Laskar NKRI tidak diperjualbelikan. Tetapi kalau Anda mau jadi donatur membantu untuk meringankan pencetakan atribut, kami terima dengan senang hati untuk meringankan. Nggak dijual. Anda mau jadi donatur nyumbang 10.000 monggo, 100.000 monggo, mau 1 miliar monggo, seneng malahan. Biar seneng. Umat Muslim wabil khususnya, orang NKRI semuanya berpaket semuanya. Cara masuk Laskar NKRI, saudara, nanti saya akan share di komentar ya. Di komentar nanti saya akan share link aksesnya. Masuk nanti di sekitar ada satu grup, ada 2 grup sementara ini yang sudah 1.000 anggota. Nah itu Anda nanti masuk di sana nggak bisa komen. Setelah itu Anda akan diarahkan oleh admin untuk gabung di wilayah Anda masing-masing di seluruh Indonesia. Di seluruh Indonesia, saudara. Anda akan gabung di sana. Anda akan diarahkan di sana. Ya. Di wilayah Anda masing-masing, yang di Papua ya di grup Papua, yang di Kalimantan ya Kalimantan, yang di Sumatera ya Sumatera, yang di Jawa Timur ya Jawa Timur, yang di Jawa Barat Jawa Barat. Sengaja saya bikin seperti ini. Persatuan ini saya buat sama ketika dulu bangsa kita dijajah oleh Belanda. Ketika bangsa kita dijajah, maka organisasi-organisasi itu harus dibentuk dan harus dikuatkan, saudara. Kita penuhi jalan-jalan untuk bela NKRI. Kita penuhi jalan-jalan untuk bela negara. Melawan mereka kelompok-kelompok yang bikin propaganda, saudara. Demi Allah, satu yang disakiti, saya akan kerahkan massa. Masih takut, saudara? Masih takut? Masih takut, saudara? Hah? Kita dari dulu hanya menjadi penonton, domblong hanya nonton begini. Gila, bro, gila, bro. Widih, itu orang-orang berjubah, waduh, bener-bener ya, waduh, ingin rezim, waduh, ingin menumbangkan pemerintahan, widih, ingin menghancurkan rezim, widih, ingin menumbangkan rezim, widih. Dari dulu kita hanya menonton, saatnya sekarang kita lawan itu. Celeng-celeng bersorban itu yang bikin provokasi. Kenapa saya ngomong kayak begini? Ini nanti akan besar, saudara.
Pilpres 2024 nanti dimanfaatkan oleh caleng-caleng bersorban lagi mempolitisasi agama sehingga agama kita rusak, umat kita terpecah belah, dan mereka menghancurkan marwah ulama-ulama kita serta habaibnya, saudara. Shallu ala Nabi Muhammad. Ngopi dulu. Laskar NKRI siap? Laskar NKRI siap nggak mati bela negara? Nek ora siap, ojo jadi boloku. Nek enggak siap, jangan jadi saudara saya. Bela teroris kamu bangga, bela orang-orang radikal kamu hanya membanggakan dirimu, membanggakan nasabmu. Bela negara kamu masa nggak bangga? Sekarang kamu siap mati tidak? Bela negara. Tantangan kita ini besar, saudara. Zaman semakin maju, maka tantangan kita semakin besar. Pertaruhannya adalah engkau punya negara yang besar ini, engkau punya sistem di dalam negara, di pemerintahannya kuat atau tidak, chaos atau tidak menghadapi para bedebah-bedebah itu. Itulah cara-caranya untuk menumbangkan pemerintahan. Itulah cara-caranya menumbangkan kepala negara. Itulah caranya untuk memprovokasi umat. Ketika sudah kabeh, sudah hancur, maka digantilah sebuah negara Islam yang digadang-gadang, yang diasong selama ini. Paham? Paham? Nah, jadi itu video tanggapan dari Gus Arya terhadap mereka-mereka yang suka membawa-bawa agama dalam dunia politik ya, sehingga terjadi kekacauan, kegaduhan antar umat beragama karena sedikit-sedikit bawa nama agama, sedikit-sedikit bawa nama agama, sampai kemarin pernah terjadi yang namanya demo ya, mereka mau menurunkan rezim katanya. Dan itu yang sering terjadi di negara kita ini teman-teman ya, dan juga tidak tertutup kemungkinan bagi mereka, bagi kelompok yang intoleran, yang dimana juga kalau kita melihat di beberapa platform media ada oknum-oknum ustadz yang berceramah di masjid, di mana-mana. Mereka itu selalu menyampaikan ujaran kebencian terhadap agama lain, suka mengkafir-kafirkan agama lain teman-teman. Dan itu kemarin sempat ditolak ya, seorang oknum ustadz yang dimana dia niat mau berceramah di salah satu masjid di Surabaya, dan kemudian datanglah laskar-laskar NKRI yaitu Ansor dan juga Banser. Mereka turun tangan untuk menolak, dan juga dinyatakan di sana sudah ada kesepakatan untuk tidak bisa diterima seorang oknum ustadz itu karena dinilai ada unsur-unsur kebencian dan juga terpapar radikal seorang oknum tersebut. Jadi itulah sebabnya kenapa Banser Ansor menolak penceramah-penceramah yang selalu menyampaikan ujaran kebencian atau bernuansa provokator teman-teman ya, oknum ustadz tersebut. Nah, jadi tidak tertutup kemungkinan lagi ya, sekali lagi saya katakan tidak tertutup kemungkinan tanggapan Gus Arya ini kepada mereka yang intoleran, yang suka memecah belah, mengganggu ibadah-ibadah agama lain, suka membubarkan ibadah agama lain, dan itu juga merusak kesatuan Indonesia teman-teman. Nah, kalau kita lihat di beberapa waktu yang lalu ya, hampir setiap tahun ada yang namanya pelarangan ibadah, pembubaran ibadah, gereja ditutup. Nah, itu hampir setiap tahun terjadi hal yang demikian teman-teman. Dan terlebih-lebih di Lampung kemarin secara terang-terangan itu si Wawan itu masuk ke gereja, naik ke altar, dan kemudian dengan bangganya, dengan sombongnya dia berani menghentikan ibadah yang sedang berlangsung, di mana jemaat-jemaat Tuhan pada saat itu sedang memuji, memuliakan Tuhan, sedang beribadah kepada Tuhan. Tiba-tiba datang oknum RT membubarkan ibadah tersebut. Nah, jadi itu hal-hal yang seperti itu bisa merusak kesatuan kita jadinya, dan berefek ke orang lain, ke agama-agama yang lain juga. Dan ini kita dinilai jadi tidak kompak, tidak bersatu sebagai negara yang dimana Bhinneka Tunggal Ika itu kan.
Jadi sekalipun berbeda-beda hanya satu tujuan, sudah hampir terkikis itu teman-teman, hampir terhapus. Nah, kalau kita tidak bisa mempertahankan kesatuan kita, siapa lagi yang kita harapkan untuk bisa mempertahankan kesatuan kita? Dan itu yang disampaikan oleh Gus Arya tadi, itu sebenarnya merujuk kepada oknum-oknum yang dimana di negaranya dia tidak diterima, tidak berguna di negaranya, dan kemudian datang ke Indonesia dengan hebatnya dia menjual agama dan juga laku pula itu di negara kita Indonesia ini dengan membawa-bawa nama agama. Nah, dan ini yang menjadi poinnya bagi kita, mari kita sebagai orang yang beragama, mari kita jauh lebih cerdas lagi ya, supaya kita bisa membedakan manakah ceramah, manakah khotbah yang mempersatukan umat beragama, dan mana ceramah dan mana khotbah yang memecah belah kesatuan kita. Mari kita lebih cerdas lagi sebagai umat yang beragama, karena agama itu membawa damai, itulah dia disebut agama. Karena kalau agama itu datang kepada kita, maka otomatis kita harusnya damai, bukan malah agama itu menyeret kita ke dalam suatu perpecahan. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.